Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Kamula dengan NIM 184840884. Di sini saya akan membuat ramuan jamu hiperkolesterol pada percobaan praktikum ke-10. Di dalam video ini saya menjelaskan khasiat, kedudukan, dan komponen senyawa yang terkandung di dalam masing-masing bahan ramuan jamu hiperkolesterol. Dan di dalam video ini juga saya menjelaskan KIE kepada pasien dan alasan saya memilih bahan-bahan untuk membuat ramuan jamu hiperkolesterol. Simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Nah, ini dia komposisi untuk membuat ramuan jamu hiperkolesterol. Satu komposisi ini bisa digunakan untuk 1 hari. Nah, ramuan jamu hiperkolesterol ini terdiri dari 7 macam bahan. Ada daun, ada herba, dan ada rimpang. Yang pertama ada daun jati Cina. Daun jati Cina mempunyai nama simplicia yaitu Senefolium atau nama tanaman asalnya Sena alexandrina. Daun jati Cina ini yang kita gunakan sebanyak 1 gram. Ini sudah saya timbang ya, sebanyak 1 gram. Yang kedua ada daun jati Belanda. Daun jati Belanda ini memiliki nama simplicia yaitu Guazume ulmifolie folium atau nama tanaman asalnya Guazuma ulmifolia. Dalam ramuan jamu hiperkolesterol, daun jati Belanda ini digunakan sebanyak 6 gram. Ini juga sudah saya timbang sebanyak 6 gram. Yang ketiga ada herba tempuyung. Herba tempuyung memiliki nama simplicia yaitu Sonchi arvensidis herba atau nama tanaman asalnya Sonchus arvensis. Herba tempuyung yang kita gunakan sebanyak 6 gram juga. Yang keempat ada herba teh hijau yang memiliki nama simplicia Thea herba atau nama tanaman asalnya Camellia sinensis. Herba teh hijau yang digunakan ini sebanyak 5 gram. Kelihatannya sedikit, tapi ini juga sudah saya timbang sebanyak 5 gram. Yang kelima ada rimpang temulawak. Rimpang temulawak memiliki nama simplicia Curcume santorizae rhizoma atau nama tanaman asalnya Curcuma santoriza. Rimpang temulawak yang digunakan ini sebanyak 5 gram. Kelihatannya sih sedikit. Ini dikarenakan rimpang temulawak agak berat. Jadi agak sedikit ya. Tapi memang ini sudah saya timbang sebanyak 5 gram. Yang keenam ada rimpang kunyit. Rimpang kunyit memiliki nama simplicia yaitu Curcume domestique rhizoma atau nama tanaman asalnya Curcuma domestica. Rimpang kunyit yang digunakan ini sebanyak 4 gram. Ini juga kelihatannya sedikit, tapi ini sudah saya timbang sebanyak 4 gram. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh, ini ada herba meniran. Herba meniran memiliki nama simplicia yaitu Phyllanthi neruri herba atau nama tanaman asalnya Phyllanthus neruri. Dalam ramuan jamu hiperkolesterol ini, herba meniran yang digunakan sebanyak 3 gram. Ini juga terlihat sedikit.
Tapi ini juga sudah saya timbang sebanyak 3 gram ya. Nah, ini merupakan komposisi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ramuan jamu hiperkolesterol. Di sini saya akan menjelaskan khasiat dan kedudukan fungsi masing-masing bahan ramuan jamu hiperkolesterol ya. Yang pertama ada daun jati Cina. Daun jati Cina bentuknya seperti ini ya. Warnanya hijau kekuningan. Rasanya pahit. Kedudukan daun jati Cina dalam ramuan jamu hiperkolesterol ini sebagai bahan aktif pendukung khasiat. Karena khasiat dari daun jati Cina ini dapat melancarkan BAB. Nah, pada penelitian oleh Mardianingsih tahun 2011 menunjukkan bahwa daun jati Cina ini mengandung senyawa golongan antrakinon seperti senosida yang memiliki aktivitas sebagai laksatif, yaitu menghidrolisis enzimatis dan reduksinya oleh bakteri di usus. Yang kedua ada daun jati Belanda. Daun jati Belanda seperti ini ya bentuknya, berbeda dengan daun jati Cina. Nah, daun jati Belanda ini memiliki khasiat untuk membantu menurunkan kadar lemak di dalam tubuh. Di dalam ramuan jamu hiperkolesterol, daun jati Belanda ini sebagai bahan aktif utama yang berkhasiat. Menurut penelitian Miradiono pada tahun 2002 menyatakan bahwa serbuk daun jati Belanda ini mengandung flavonoid dan fenol. Sedangkan penelitian Suharmiati dan Mariani pada tahun 2003 mereka juga mengatakan bahwa daun jati Belanda juga mengandung senyawa alkaloid, asam fenolat, triterpen, dan tanin. Nah, tanin ini yang berfungsi menghambat sintesis lemak, juga menekan nafsu makan, serta menghambat absorpsi. Sedangkan senyawa alkaloid ini kerjanya menghambat enzim lipase. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada herba tempuyung ya. Seperti ini. Nah, herba tempuyung ini memiliki khasiat untuk mengatasi kolesterol. Nah, rasanya sih pahit ya sepertinya dan agak dingin. Ini juga merupakan bahan aktif utama khasiat. Karena setelah diuji menurut penelitian Manganti pada tahun 2011, herba tempuyung ini mengandung senyawa tanin, flavonoid, dan polifenol yang dapat menghambat sintesis lemak. Yang keempat ada herba teh hijau. Umumnya sih sama seperti teh-teh yang biasa kita seduh, namun herba teh hijau ini warnanya lebih hijau. Nah, herba teh hijau ini di dalam ramuan hiperkolesterol, dia sebagai bahan aktif utama yang berkhasiat. Juga sekaligus
sebagai korigen odoris atau memperbaiki bahu. Nah, menurut penelitian Kartika Dewi, khasiat dari herba teh hijau ini dapat menurunkan berat badan dan menurunkan kolesterol serta trigliserid. Senyawa yang terkandung di dalam herba teh hijau ini adalah flavonoid yang dapat menghambat absorpsi lemak. Nah, yang kelima ada rimpang temulawak. Di dalam ramuan jamu hiperkolesterol ini, rimpang temulawak sebagai bahan aktif pendukung khasiat ya. Khasiatnya rimpang temulawak sendiri ini sebagai antibakteri, juga bisa memperlancar proses pencernaan dan membantu proses metabolisme dalam tubuh. Nah, untuk hiperkolesterol ini, rimpang temulawak mempunyai senyawa kurkumin dan tumerol. Mekanisme dari senyawa kurkumin dan tumerol ini sebagai pemacu produksi cairan empedu yang dapat menghambat absorpsi lemak sehingga penurunan kadar lemak di dalam darah itu turun. Nah, menurut penelitian RAO tahun 1970 dalam Siddiq et al. Tahun 1995, ia melaporkan bahwa hasil penelitiannya tentang pengaruh kurkumin yang diberikan terhadap ekskresi asam empedu dan kolesterol pada tikus galur Wistar. Kurkumin yang diberikan secara oral ini menunjukkan hasil yang dapat menurunkan kolesterol total dan mempunyai aktivitas peningkatan kolesterol HDL. Oke, kita lanjut yang keenam ya. Ada rimpang kunyit. Warnanya lebih orange ya daripada rimpang temulawak yang warnanya kuning. Nah, di dalam ramuan jamu hiperkolesterol ini, rimpang kunyit digunakan sebagai bahan aktif pendukung khasiat serta korigen koloris yang memperbaiki warna dari ramuan jamu hiperkolesterol. Menurut penelitian Monopratiko Gustomi dan Rima Larasati, ekstrak kunyit ini dapat menghambat peningkatan kadar kolesterol serum darah karena menghambat reabsorpsi kolesterol yang berasal dari luar dan dapat meningkatkan enzim HMG CoA reduktase inhibitor sehingga sintesis lemak dapat berjalan dengan baik. Di dalam rimpang kunyit ini terkandung senyawa desmetoxikurkumin serta kurkumin. Nah, zat fitokimia kunyit ini, desmetoxikurkumin, dapat meningkatkan sekresi empedu, memperbaiki fungsi hati, serta tampilan limfosit dalam darah. Stimulasi sekresi asam empedu ini salah satu bahan dasarnya adalah kolesterol yang dilepaskan pada duodenum yang enzimnya mengaktifkan pemecahan lemak sehingga penyerapan lemak dapat berkurang. Sedangkan menurut Wintarsih tahun 2002, aktivitas kurkumin ini sebagai antioksidan yang mampu mencegah pembentukan kolesterol LDL menjadi LDL teroksidasi yang dapat menempel pada dinding arteri. Nah, jadi rimpang kunyit ini dapat digunakan untuk kolesterol ya. Oke, yang terakhir ada herba meniran ya. Di dalam ramuan jamu hiperkolesterol ini, herba meniran sebagai bahan aktif pendukung khasiat ya. Rasa dari herba ini yaitu pahit dan sedikit asam. Nah, hasil penelitian Okoli et al. Pada tahun 2010, herba meniran ini mengandung senyawa flavonoid dan rutin.
mekanisme kerjanya, ia dapat menghambat sintesis lemak atau absorpsi lemak. Sedangkan penelitian oleh Judo Yastanto Kahono pada tahun 2012 dalam Biofarmasi volume 10 nomor 1, ia menjelaskan bahwa herba meniran ini dapat bermanfaat untuk menurunkan kadar trigliserid dalam tubuh. Senyawa yang terkandung di dalam herba meniran ini mengandung rutin dan lupeol. Nah, senyawa tersebut diketahui dapat berfungsi menurunkan kadar trigliserid dalam tubuh. Sehingga herba meniran ini bisa digunakan untuk penderita hiperkolesterol ya. Nah, oke, kita lanjut ke perebusan komposisi bahan-bahan ramuan jamu hiperkolesterolnya ya. Bahan lain selain bahan ramuan jamu hiperkolesterol, kita perlu menambahkan air untuk merebusnya sebanyak 1 liter ya. Atau kalau pakai takaran gelas belimbing ini sebanyak 5 gelas. Ini saya menggunakan kendil ya untuk memasak ramuan jamunya. Nah, ini kita masak dulu airnya ya sampai mendidih, baru nanti kita masukin ramuan jamunya. Nah, ini sepertinya sudah mendidih ya. Kalau sudah mendidih, tinggal dimasukkan aja ramuan jamunya. Ramuan jamu ini nanti direbus selama kurang lebih 15 menit. Saya setting 15 menit ya. Ini masaknya menggunakan api kecil ya. Nah, alasan saya memilih bahan untuk ramuan jamu hiperkolesterol ini dikarenakan yang pertama, bahan-bahan yang digunakan ini mudah kita dapatkan. Saya membelinya di pasar. Yang kedua, bahan untuk ramuan jamu hiperkolesterol ini sudah ditetapkan oleh Komisi Nasional Saintifikasi Jamu. Nah, sumbernya ada di buku 7 Ramuan Jamu Saintifikasi Pemanfaatan Mandiri oleh Masyarakat di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat serta Obat Tradisional. Ini pada tahun 2016 ya, di halaman 13. Ini ditutup lagi. Masih kurang 10 menitan ya. Air rebusan jamu kolesterol yang sudah direbus selama 15 menit tadi kemudian didiamkan hingga dingin. Setelah dingin, kemudian disaring dan dibagi menjadi 3 bagian.
Nah, jamu hiperkolesterol ini sebaiknya diminum setengah jam sebelum makan di waktu pagi, siang, dan makan malam. Nah, ini hasil dari ramuan jamu hiperkolesterol yang kita buat ya. Warnanya coklat, kuning coklat ya. Kuning dari temulawak dan kunyit. Nah, ramuan jamu hiperkolesterol ini dapat menurunkan kadar kolesterol melalui penghambatan penyerapan kolesterol makanan di usus. Sehingga apabila dikonsumsi sesuai anjuran, jamu ini dapat memperlancar BAB. Namun, apabila jamu ini dikonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai takaran, dapat menimbulkan rasa mual dan muntah, bahkan diare. Nah, untuk mendapatkan efek penurunan hiperkolesterol ini membutuhkan waktu sekitar 3-6 minggu. Namun, jika dalam penggunaan 1 minggu ramuan jamu ini mendapati efek samping atau bahkan tidak timbul penurunan hiperkolesterol, segeralah konsultasi kepada dokter. Dengan mengkonsumsi ramuan jamu ini, pasien juga diharapkan untuk menjaga pola hidup sehat dan pola makan yang sehat. Serta pasien dianjurkan untuk rutin berolahraga dan hindari makan makanan yang berlemak yang dapat memicu hiperkolesterol. Nah, sekian video dari saya, cara pembuatan jamu hiperkolesterol dan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam bahan ramuan jamu hiperkolesterol. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.